Dalam pidatonya pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 31 Mei 1945 di Jakarta, Profesor Mr. Muhammad Yamin, seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum asal Sawah Lunto, Sumatera Barat, menyampaikan gagasannya mengenai wilayah atau daerah kebangsaan Indonesia, yaitu wilayah tanah tumpah darah yang harus berdaulat sebagai negara Indonesia. Pada pidato tersebut, Muhammad Yamin mengutarakan panjang lebar tentang bagaimana seharusnya wilayah negara Indonesia yang terbentuk atas wilayah daratan dan lautan, namun bersatu dan tidak terpecah-pecah. Dalam pembahasan ini, fokus utamanya adalah mengenai bagaimana gagasan Muhammad Yamin yang kontroversial tentang daerah mana saja yang menurutnya harus menjadi wilayah negara Indonesia. Bagi Muhammad Yamin, seluruh bangsa Nusantara dari Sumatera dan Malaya sampai Papua adalah bangsa Indonesia yang serumpun, serta senasib sepenanggungan mengalami penjajahan negara-negara imperialis Portugal, Inggris, Perancis, dan Belanda. Ia juga mengutip suatu penjelasan dalam Kakawin Negara Kertagama mengenai wilayah-wilayah bangsa Indonesia dari Sumatera sampai Papua yang sudah disatukan sejak masa lampau sebagai Mandala Kerajaan Majapahit. Maka, wilayah yang seharusnya berdaulat sebagai negara Indonesia itu adalah wilayah yang Yamin sebut sebagai benua kepulauan Indonesia yang bukan hanya sebatas wilayah bekas jajahan Belanda saja, namun sebuah wilayah raya yang membentang dari Sumatera hingga Papua yang utuh bersatu dan tidak terbagi. Yamin juga mengibaratkan, jangan sampai bangsa Indonesia mengalami nasib seperti bangsa Polandia pada abad ke-18 yang wilayahnya terbagi dan dipecah-pecah. Pada waktu sekarang, daerah itu sudah bersatu di bawah kekuasaan bala tentara Dai Nippon. Dan pada hari penghapusan kuasa politik pemecah belah, kita, bangsa Indonesia, hendaklah menjalankan politik persatuan yang sempurna. Karena jiwa raga dan segala syaraf urat nadi kita bersatu padu mewujudkan persatuan itu di hadapan negara persatuan Indonesia. Nasib pembagian Polandia dahulu, kita tak mau menderitanya lagi. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa wilayah negara rakyat Indonesia itu ia sebut sebagai daerah yang 8. 8 wilayah itu adalah Sumatera, Malaya, Jawa, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil alias Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua. Dan dalam pengertian politik, daerah-daerah tersebut memiliki status yang berbeda-beda, terlebih dalam masa perang seperti pada waktu itu. Lebih lanjut, Muhammad Yamin mengklasifikasikan wilayah-wilayah tersebut menurut status politiknya, yaitu yang utama ialah daerah Hindia Belanda atau daerah bekas jajahan Belanda, yaitu Sumatera, sebagian Borneo, Jawa, Sulawesi, Sunda Kecil alias Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku. Termasuk pula daerah-daerah yang ketika itu sedang dalam kondisi perang terbuka, yang oleh Muhammad Yamin disebut sebagai daerah peperangan istimewa, yaitu Pulau Papua bagian barat, Morotai, Halmahera, dan Tarakan. Selanjutnya adalah daerah Timor Portugis dan Borneo bagian utara, serta yang terakhir adalah Semenanjung Malaya dengan pulau-pulau di sekelilingnya, termasuk 4 daerah Malaya yang saat itu berada dalam jajahan Thailand, yaitu Trengganu, Kelantan, Kedah, dan Perlis. Barisan wilayah yang pertama,
yang menurut Muhammad Yamin menjadi pusat dari wilayah tumpah darah Indonesia dan memang sejak mula telah didiami oleh bangsa Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Borneo alias Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku, beserta wilayah yang masih dalam kondisi perang. Dalam hal ini adalah Tarakan, Morotai, Halmahera, dan Papua, yang kesemuanya adalah bekas Hindia Belanda, serta menurut Konstitusi Belanda tahun 1922, pasal pertama telah dianggap menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Sejak tahun 1942, daerah tersebut diduduki oleh tentara Dai Nippon, baik oleh Rikugun maupun Kaigun. Menurut hukum peperangan, wilayah tumpah darah yang utama ini berstatus terra occupationis belli, yang artinya tanah yang dikuasai oleh Jepang sesudah pemerintah Belanda menyerah tanpa syarat. Muhammad Yamin juga mengutip pernyataan Kaisar Hirohito pada 8 Desember bahwa wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang selama perang adalah wilayah-wilayah yang telah dibebaskan dari kekuasaan musuh. Dalam kasus Indonesia, musuh tersebut ialah Kerajaan Belanda. Dan di wilayah tumpah darah Indonesia inilah, semenjak berdirinya Hindia Belanda pada tahun 1800 hingga di tahun 1940-an, telah menyala api pergerakan kemerdekaan menentang imperialisme Barat. Atas sebab-sebab yang di atas, maka terra occupationis belli, yaitu daerah yang 6 menjadi pusat negara rakyat Indonesia dengan mempunyai status internasional. Perubahan status ini ialah karena orang Indonesia memerdekakan negerinya dan bala tentara Dai Nippon mengizinkan okupasio belli menjadi kekuasaan negara rakyat Indonesia. Barisan wilayah yang kedua adalah wilayah terra bellica atau wilayah dalam peperangan, yang terdiri dari Pulau Tarakan, Morotai, Halmahera, dan Papua. Menurut Muhammad Yamin, wilayah-wilayah tersebut yang ketika berlangsungnya sidang masih berada dalam kondisi perang terbuka yang tidak menentu, tidak bisa dengan seketika dimasukkan ke dalam wilayah negara rakyat Indonesia. Meskipun kenyataannya wilayah-wilayah perang itu sejak semula menjadi bagian dari Indonesia pula, seperti Tarakan yang menjadi bagian dari Kesultanan Bulungan, serta Papua bagian barat yang merupakan wilayah Mandala Kesultanan Tidore. Bagi Muhammad Yamin, kelak jika wilayah-wilayah itu telah bersih dan terbebas dari musuh, maka Tarakan, Morotai, Halmahera, dan Papua pasti akan kembali ke bawah kekuasaan tentara Jepang dan secara otomatis selanjutnya akan menjadi bagian dari negara rakyat Indonesia yang bersatu. Dengan Pulau Papua, ada sedikit lain keadaannya. Menurut sejarah, maka Papua dan sekelilingnya telah sejak zaman purbakala diduduki bangsa Papua, dan dahulu pulau itu menjadi perpindahan bangsa Indonesia, serta sebagian daripadanya pernah menjadi lingkungan tanah Tidore. Papua ialah tanah Austronesia, yang pusatnya tanah Indonesia kita. Dalam sejarah 1000 tahun ke belakang, Papua telah bersatu dengan tanah Maluku dan menjadi bersatu padu dengan Indonesia. Merauke, Fak-Fak, dan Digul adalah nama yang terkenal. Sebelum peperangan, Pulau Papua terbagi dua, yaitu bekas bagian Hindia Belanda serta bekas bagian Inggris dan Australia. Yang saya maksud dengan Papua ialah yang bagian Hindia Belanda dahulu. Menurut timbangan saya, walaupun daerah yang kedua ini merupakan medan peperangan, tetapi mengingat persatuan kita, maka kedaulatan negara Indonesia dengan segala akibatnya akan diteruskan kepada segala daerah-daerah itu. Barisan wilayah yang ketiga adalah wilayah Timor Portugis dan Borneo Utara, yang batas-batasnya ditentukan dalam perjanjian internasional. Dalam peperangan Asia Timur Raya, Belanda menduduki Timor Portugis meskipun mendapat bantahan keras dari pihak Portugal. Sementara itu, Borneo Utara, yang juga dalam bahasan ini termasuk wilayah Brunei dan Sarawak, merupakan wilayah jajahan Inggris.
kesemua wilayah enklave tersebut memang bukan bagian dari Hindia Belanda, dan Muhammad Yamin berpendapat bahwa supaya berdirilah daerah itu di bawah suatu kekuasaan dan ikut membulatkan daerah negara Indonesia. Karena tidak saja daerah itu masuk daerah pulau yang 8, tetapi juga sejak semula sudah diduduki oleh bangsa Indonesia sebagai tanah air bersama. Barisan wilayah yang keempat, yang oleh Muhammad Yamin supaya diperhatikan secara istimewa adalah wilayah Semenanjung Malaya dan pulau-pulau di sekitarnya. Menurut Yamin, Malaya ialah tanah Indonesia asli dan penduduk aslinya adalah bangsa Indonesia sejati. Orang Tionghoa memang mempunyai kedudukan kuat di Malaya, terkhusus dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, meski di bawah jajahan Inggris, susunan pemerintahan tetap dipegang oleh bangsa Indonesia asli yang tersusun dari beberapa kerajaan Melayu, baik negeri yang bersekutu maupun negeri yang tidak bersekutu. Nasib berbeda antara bangsa Indonesia di Malaya dan di wilayah lainnya terjadi akibat kejahatan kolonialis Inggris dan Belanda. Secara geografis pun, bagi Muhammad Yamin, jelas sekali bahwa Semenanjung Malaya adalah bagian dari benua kepulauan Indonesia. Menceraikan Malaya dari Indonesia berarti dengan sengaja melemahkan kedudukan negara rakyat Indonesia dalam perhubungan internasional. Mempersatukan Malaya dengan Indonesia mengandung arti demi menguatkan kedudukan itu dan membulatkan daerah menurut dasar kebangsaan keinginan, serta menurut geopolitik udara, daratan, dan lautan. Keinginan Malaya bersatu dengan kita, dengan daerah yang 8, sampai kepada hari ini, ternyata baik dan ikhlas. Menurut pendapat dan pendirian saya, maka sekaranglah kesempatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh tanah Melayu untuk kembali bersatu bersama-sama penduduknya dengan Negara Persatuan Indonesia. Cara pertalian dengan pemerintah negara Indonesia mengenai susunan urusan dalam negeri, beserta garis-garis besarnya, lebih baik dibicarakan dengan lebih luas dan lebih memuaskan pada kesempatan lain. Dan barisan wilayah terakhir atau yang kelima adalah 4 wilayah di Semenanjung Malaya, yaitu Perlis, Kedah, Trengganu, dan Kelantan yang oleh Kabinet Perdana Menteri Hideki Tojo telah diberikan kepada Kerajaan Thailand dan dipisahkan dari negeri-negeri Melayu lainnya di Malaya. Menurut Muhammad Yamin, keempat kerajaan itu memiliki kebudayaan, adat istiadat, serta agama yang sama sekali berbeda dengan Thailand. Ketika rakyat di 4 negeri itu menyambut kedatangan bala tentara Dai Nippon dengan gembira karena merasa dibebaskan dari imperialisme Inggris, menurut Yamin, politik Kabinet Hideki Tojo justru menjegal harapan mereka akan kemerdekaan karena secara sepihak memasukkan mereka ke dalam wilayah Siam alias Thailand sebagai imbalan atas dukungan rezim Thailand kepada Jepang selama Perang Asia Timur Raya. Dalam rangka pembentukan Negara Persatuan Indonesia yang berdaulat, keempat negeri Melayu itu hendaknya menjadi perhatian berkapasitas tinggi supaya mereka dapat kembali bersatu dengan Malaya dan negara Indonesia. Pertentangan Indonesia dan Siam di Malaya baru akan putus dan menyenangkan rasa keadilan apabila negeri yang 4, yaitu Kedah, Perlis, Kelantan, dan Trengganu dikembalikan kepada ibunya, sebagai langkah pertama kembali pulang kepada tumpah darah Negara Persatuan Indonesia yang luhur. Muhammad Yamin juga menekankan bahwa selain Malaya, wilayah Borneo Utara, serta wilayah-wilayah perang hendaklah diwakili suara masyarakatnya. Karena semua wilayah tersebut tidak memiliki wakil dalam BPUPKI. Dengan semangat persatuan, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang Indonesia yang duduk di Badan Persiapan Kemerdekaan itu untuk mewakili suara wilayah tersebut. Selanjutnya, Muhammad Yamin berpendapat bahwa gagasannya mengenai wilayah-wilayah mana saja yang seharusnya menjadi bagian dari negara Indonesia itu untuk tidak dituduh sebagai sebuah politik imperialisme, khususnya dalam mempersatukan wilayah Malaya Utara. Sebaliknya,
Yamin meyakinkan bahwa usaha itu justru merupakan perjuangan untuk meruntuhkan imperialisme di Nusantara. Para nasionalis Indonesia, menurutnya, jangan mau menerima kondisi politik yang menyebabkan wilayah Malaya Utara berada dalam kedaulatan Thailand, karena itu sama saja dengan mengizinkan berdirinya imperialisme Timur. Seluruh tanah Malaya, saya ketahui, hendak bersatu dengan daerah yang 8. Di manakah suara Tuan Haji Agus Salim, anak Riau Semenanjung Malaka, Tuan Peter Frederick Dahler, yang telah minum air Minangkabau tanah Bangkinang, Tuan Liam Koen Hian, anak Banjar Pengembaraan Sumatera. Keluarkanlah pendapat tuan-tuan. Tuan Harahap, pengarang buku Dari Pantai ke Pantai. Manakah sumbangan hati tuan? Para alim ulama, lupakah tuan-tuan akan persatuan daerah Islam? Dan lupakah tuan-tuan bahwa pemuda-pemuda Malaya itu bersatu dengan pemuda tuan di Mekah dan Mesir? Dan untuk para rombongan Indonesia ke Nippon, nama tuan-tuan sangat dihormati oleh orang Malaya. Dan Tuan Pengajur Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno, nama tuan-tuan sangat harum sampai Borneo Utara, Indonesia Timur, dan seluruh Malaya. Harum semerbak karena percaya akan politik kebangsaan tuan yang berdasarkan persatuan daerah dan bangsa yang luas dan ikhlas. Jangan putuskan harapan Malaya dan penuhilah harapan Angkatan Muda Indonesia. Namun, gagasan panjang Muhammad Yamin ini bukannya tanpa celah. Karena konsep negara dengan latar belakang sejarah ini, Yamin banyak diserang oleh banyak kalangan. Di kemudian hari, ia dituduh melakukan penerimaan tentang sejarah secara mentah tanpa dimatangkan terlebih dahulu. Muhammad Hatta bahkan menuduh Yamin telah memutarbalikan fakta sejarah, meskipun di tengah sebagian rakyat Malaya sendiri, pasca Perang Dunia Kedua, sempat terdapat dukungan untuk bergabung dengan Indonesia, termasuk dalam bentuk partai politik dan organisasi massa. Setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu di 15 Agustus 1945, bangsa dan negara Republik Indonesia pun resmi lahir melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Meskipun akibat kekalahan Jepang menyebabkan Belanda sempat kembali menduduki sebagian besar wilayah Indonesia. Dalam keadaan yang sebenarnya masih belum stabil, sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus mencapai kesepakatan bahwa wilayah daratan negara Republik Indonesia hanya mencakup wilayah bekas negara koloni Hindia Belanda, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan tanpa Borneo Utara, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil tanpa Timor Portugis, serta Maluku. Papua bagian barat, yang sebenarnya juga masuk wilayah Hindia Belanda, nyatanya baru dibebaskan dari penjajahan Belanda dan kembali bergabung dengan Indonesia pada tahun 1963, lebih dari 10 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dan negara Republik Indonesia yang berdiri pada tahun 1945 itu dianggap sebagai negara penerus daripada negeri Hindia Belanda yang sebenarnya sudah runtuh sejak tahun 1942. Selanjutnya, Portugal pun kembali ke Timor bagian timur dan Inggris kembali ke Malaya, Singapura, Brunei, Sarawak, serta Borneo Utara. Pada perjalanan sejarahnya, satu persatu wilayah-wilayah tersebut kemudian merdeka dan berdaulat menjadi negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Bangsa Nusantara pada akhirnya tetap terpecah dalam negara-negara yang berbeda bersama masing-masing pemerintahannya. Walau demikian, negara Indonesia dan negara-negara jirannya itu tetap bersahabat dan berhubungan baik dengan semangat persatuan bangsa serumpun.